Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Yanesti Nuril Fianda Lestari, SGC MGZ, sebagai dosen pengampu mata kuliah Literasi Digital dan Kemanusiaan. Di sini saya izin mempresentasikan hasil tugas terstruktur saya, yaitu tentang analisis pembelajaran daring selama pandemi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Puja Puspitasari dengan NIM 7101420251 dari Prodi Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi. Baik, sebelum memasuki penganalisisan, di sini saya akan memaparkan hasil angket saya yang saya sebarkan kepada teman-teman mahasiswa yang merasakan pembelajaran daring. Dari diagram di atas diketahui bahwasanya terdapat 18 respon yang terdiri dari mahasiswa dari IAIN Kudus, Universitas Negeri Semarang, Universitas Muhammadiyah Kudus, Universitas Muria Kudus. Kemudian dari jurusan akuntansi, D3 Keperawatan, Fakultas Bahasa, Manajemen, Tarbiyah dan Teknologi. Dan dari angkatan 55,6% itu terdiri dari angkatan 2019, 33,3% dari angkatan 2020, dan sisanya angkatan 2018 dan 2017. Baik, selanjutnya yaitu tentang media yang sering digunakan oleh mahasiswa ketika pembelajaran daring. Diketahui dari hasil angket terdapat 77,8% mereka menggunakan media Zoom sebagai pembelajaran daring. Kemudian terdapat 16,7% mereka menggunakan Google Meet dan sisanya mereka menggunakan WA Group. Kemudian selanjutnya, apakah mereka dapat memahami materi selama pembelajaran daring berlangsung? Dari hasil angket diketahui bahwasanya 77,8% mereka cukup paham terhadap materi yang disampaikan oleh dosen, kemudian 22,2% mereka paham. Baik, selanjutnya yaitu model pembelajaran yang sering dilakukan selama daring. Terdapat 61,1% mereka menggunakan presentasi sebagai model pembelajaran, dan 33,3% mereka mendengarkan penjelasan dari dosen atau bapak atau ibu guru, dan sisanya mereka mengerjakan soal. Dan selanjutnya yaitu penganalisisan. Yang pertama, mahasiswa mengalami kejenuhan pada saat pembelajaran daring berlangsung. Dari hasil angket dapat disimpulkan bahwa 98% pembelajaran secara daring menimbulkan kejenuhan bagi mahasiswa. Hal ini timbul karena beberapa faktor, diantaranya adalah yang pertama, tugas yang diberikan oleh dosen jika dibandingkan dengan kuliah offline dan online ternyata lebih banyak tugas kuliah secara online. Kemudian yang kedua, tidak bisa bersenda gurau kepada teman sehingga tingkat kejenuhan tidak berkurang. Berbeda dengan kuliah offline, bersenda gurau dengan teman akan sedikit membantu tingkat stres mahasiswa. Biasanya jika mahasiswa mengalami kejenuhan, mereka akan melakukan aktivitas yang disukai oleh mereka, semisal self-healing, menonton TV, mendengarkan musik, ngopi, dan juga ada yang bermain games. Kemudian yang kedua, ada keluh kesah selama pembelajaran daring berlangsung. Yang pertama, ada kesusahan sinyal. Banyak sekali mahasiswa yang merasakan kesusahan sinyal pada daerah-daerah terpencil yang mengakibatkan mereka ketinggalan dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua, kesusahan dalam pemahaman materi. Kemudian yang ketiga, keadaan dan situasi yang tidak mendukung untuk proses perkuliahan. Kemudian yang keempat, kurangnya fasilitas untuk melakukan pembelajaran daring. Banyak sekali mahasiswa yang terbatas, seperti contohnya dalam hal buku dan wifi dan sebagainya. Jika dia melakukan kuliah secara offline, maka mereka bisa untuk pergi ke perpustakaan. Jika dalam masa pandemi seperti ini, mereka akan kesusahan meminjam buku ke perpustakaan di universitas mereka. Kemudian yang kelima, ada tugas yang diberikan semakin banyak. Kemudian kita berlanjut ke penganalisan yang ketiga, yaitu ada kelebihan dan kekurangan dalam pembelajaran daring. Kelebihan, yang pertama, tidak terbatas ruang dan waktu. Jadi dalam hal pembelajaran daring ini kita bisa dimanapun dan kapanpun melakukan kegiatan pembelajaran daring. Entah kita di pasar, membantu orang tua, kita bisa melakukan pembelajaran daring tanpa absen terlebih dahulu seperti itu. Kemudian yang kedua, lebih memahami tentang dunia elektronik 4.0. Jadi selain kita melakukan perkuliahan, generasi milenial atau generasi Z ini
akan secara otomatis mendapatkan dua manfaat. Yang pertama, kita melakukan perkuliahan, dan yang kedua, kita memahami tentang dunia elektronik seperti itu. Kemudian yang ketiga, lebih fleksibel sehingga mendorong untuk belajar mandiri. Yang keempat, hemat dalam biaya hidup karena kita masih dalam lingkup orang tua. Dibandingkan kita kuliah offline, otomatis kita akan belajar kehidupan secara sehari-hari mandiri. Kemudian biaya hidupnya juga kita bergantung di kos seperti itu. Kemudian kita memasuki pada kekurangan dalam pembelajaran daring. Yang pertama, ketika mengalami kesusahan sinyal, kita akan tertinggal pembelajaran seperti yang saya sampaikan di keluh kesah pembelajaran selama daring ini. Sama seperti halnya kita jika ketinggalan pembelajaran itu mungkin karena yang pertama kesusahan sinyal seperti itu ya teman-teman. Kemudian yang kedua, ada kurang dalam hal memahami materi. Kemudian yang ketiga, terjadi miskomunikasi antar dosen dan mahasiswa. Kemudian yang keempat, tugas lebih banyak daripada offline. Kemudian yang kelima, ada faktor sosial yang tidak mendukung. Mungkin banyak sekali mahasiswa yang di rumahnya banyak sekali anak-anak, kemudian banyak tamu sehingga mereka tidak kondusif dalam pembelajaran daring. Kemudian yang terakhir yaitu barang elektronik mudah rusak dan memboroskan kuota. Hal ini banyak sekali dilakukan oleh mahasiswa yang merelakan untuk pada keadaan mengecas HP-nya mereka masih melakukan aktivitas pembelajaran daring di mana HP sedang dicas, kemudian mereka menyambi untuk nge-Zoom atau Google Meet. Hal itu dapat mengacu kepada kerusakan HP. Selanjutnya kita memasuki kuis yang berupa true or false. Yang pertama, dengan melakukan kegiatan presentasi di depan kelas, saya dapat sekaligus melatih kemampuan berbicara saya. Hal ini merupakan benar atau true. Bahwasanya melakukan presentasi itu merupakan salah satu cara untuk kita melatih public speaking. Jadi hal itu merupakan pelatihan yang merupakan salah satu hal yang sederhana yang kita lakukan di dalam presentasi. Kemudian yang kedua, ketika dosen meminta pertemuan secara virtual melalui aplikasi Zoom, seharusnya on cam untuk menghormati beliau. Jawabannya adalah true. Karena kita sebagai mahasiswa seharusnya menghormati beliau dengan cara on cam, sehingga para dosen ketika mengajar melalui Zoom mereka tidak seakan-akan mengobrol sendiri. Kemudian yang ketiga, yaitu saya tidak perlu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh dosen karena tidak akan berpengaruh pada pengetahuan saya tentang materi yang diajarkan. Hal ini adalah false karena pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh dosen itu merupakan pelatihan dasar untuk kita untuk mengasah apakah kita sudah mampu untuk menerima materi yang diberikan oleh dosen. Kemudian yang selanjutnya yaitu pembelajaran daring diadakan hanya semata-mata untuk mendapatkan nilai tambah dari dosen. Hal ini merupakan false karena kita melakukan pembelajaran daring itu merupakan kewajiban kita karena di masa pandemi ini kita tidak bisa melakukan pembelajaran secara offline. Dan hal ini jika dikatakan untuk semata-mata mendapatkan nilai tambah dari dosen, ini merupakan kesalahan yang fatal. Kemudian yang terakhir, saya cukup mengikuti kegiatan belajar mengajar di kelas online tanpa harus mengerjakan tugas yang diberikan. Hal ini juga salah karena dosen juga memberikan nilai bukan dari hal absensi saja, tetapi dosen memberikan nilai itu berupa tugas yang diberikan kepada mahasiswanya. Jadi jika misalkan bahwasanya mereka hanya cukup melakukan kegiatan belajar mengajar berupa di kelas online tanpa mengerjakan tugas yang diberikan, itu sangat fatal sekali. Selanjutnya kita memasuki literatur yang saya pakai dalam hal presentasi pada hari ini.
Yang pertama, saya memakai jurnal dari Herdiana Dian tahun 2021 tentang kejenuhan mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan daring dan strategi penanggulangannya dalam Jurnal Ilmiah Pendidikan edisi nomor 1 volume 2 Januari 2021 halaman 293 sampai 304. Yang kedua, Hendarini Octavia Ika tahun 2020 tentang pembelajaran daring sebagai upaya study from home dalam Jurnal Pendidikan Administrasi Perkantoran edisi nomor 3 volume 8 2020 halaman 496 sampai 501. Baik, terima kasih kepada teman-teman semuanya yang telah menonton video ini dari awal hingga akhir. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan kata, baik yang saya sengaja maupun yang saya tidak sengaja. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.